harian Mbak biasa, tolong nanti di, di, dilengkapi ya Mbak. Karena biasanya bayar tukang itu harian dan jarang bayarnya itu jam-jaman. Nanti di sini ditambahkan yang upah per harinya ini kan per jam ya ini. Tolong nanti dilengkapi di Mbak bisa Anda Lukman. Kalau satu hari itu 8 jam berarti nanti dikalikan 8 ya Pak. Ada tadi Mbak Desa sudah kirim belum? Halo? Baik Bapak. Ya, ini tidak hanya untuk Mbak Desa, untuk semuanya ada. Nanti kalau di sini masih satuannya per jam, tolong ini diubah upah per harinya ya, di kolom ini di kolom ini dikasih per harinya ya, per harinya terus ini harganya nanti tolong. Kemudian untuk bahan itu daerah Kabupaten Bantul ya, di sini ada agregat ya, dan seterusnya. Ini tinggal di revisi itu tadi upah tukang, tolong buat perharinya berapa ya, untuk Mbak Luisa. Kemudian untuk Diana Syari Mbak Widiana Syari ya, itu wilayahnya daerah mana nih Mbak? Tidak ada lokasi. Mbak Widiana Syari tolong nanti lokasinya disebutkan di daerah mana nih? Dan tenaga kerjanya seperti ini. Vendor satuannya orang hari ada persatuan 136.200. Tolong tadi ya Pak bisa tadi tolong dibuat seperti ini ya Pak. Oke. Baik Bapak. Secara online jadi dia langsung kelihatan. Ini sudah oke. Orang hari banyak orang. Oke. Mbak Widya Madya Alfirian. Wonogiri, oke, Wonogiri.
pekerjaannya. Oh ini Mbak Nika Naraswari. Oke, agak bahan juga untuk data penambah dekat. Oke, mudah-mudahan semuanya sudah mengumpulkan. Terus sudah disusun dalam bentuk Excel sehingga nanti memudahkan kalian untuk menghitung harga satuan pekerjaan. Karena tujuan dari mendapatkan data harga material dan tenaga adalah untuk menghitung harga satuan pekerjaan. Nah, harga satuan pekerjaan itu diperoleh dari lampiran 4 Permen DU. Nah, ini lampiran bagian 4. Lampiran bagian 4 yaitu tentang analisis harga satuan pekerjaan. Analisis harga satuan pekerjaan bidang ciptakarya dan perumahan ini tujuannya adalah untuk menghitung berapa toh nilai biaya pembangunan tiap satuan pekerjaan. Misalnya pekerjaan pengecatan, yaitu per meter perseginya berapa toh biayanya. Itu perhitungan untuk mengetahui harga satuan pekerjaan. Misalnya pekerjaan pengecatan per 1 meter persegi permukaan dinding, itu prosesnya disebut dengan melakukan analisis harga satuan pekerjaan atau sering disingkat dengan AHSP.
Nah, AHSP ini nanti akan menghitung harga satuan pekerjaan semua item pekerjaan yang diperoleh dari pembuatan WBS atau Work Breakdown Structure atau struktur rincian kerja. Jadi ada struktur rincian kerja, kemudian dari WBS akan diperoleh item-item pekerjaan. Nah, setiap item pekerjaan nanti akan dihitung analisa harga satuan pekerjaan. Nah, harga satuan pekerjaan ini sangat tergantung kepada satu komponen biaya untuk upah tenaga kerja. Yang kedua adalah komponen biaya untuk membeli bahan atau material. Sehingga data harga satuan material bahan bangunan dan upah tenaga kerja itu sangat dibutuhkan untuk menghitung AHSP untuk melakukan analisis harga satuan pekerjaan. Ini adalah contoh WBS. Contoh WBS bangunan gedung. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa di dalam menyusun WBS itu ada level-levelnya. Level 1, level 2. Ya, kalau dibuat diagramnya itu di atas sendiri itu level 1, di bawahnya rinciannya itu level 2, dirinci lagi di bawahnya menjadi level 3 dan seterusnya. Dan di dalam pekerjaan bangunan gedung itu ada namanya pekerjaan persiapan lapangan atau sering disebut site work. Di lapangan itu istilahnya kalau di proyek site work, ya, pekerjaan persiapan. Nah, biasanya apa saja pekerjaan persiapan itu? Dan di breakdown di bawahnya menjadi level 2, yaitu ada yang namanya dokumen kontrak. Jadi setiap pekerjaan itu harus ada dokumen kontrak. Karena dengan dokumen kontrak ini kita akan mengetahui persyaratan teknis dari bangunan gedung. Kemudian ada yang kaitannya dengan asuransi dan jaminan. Kemudian ada yang namanya soft drawing dan estimate drawing. Bedanya apa soft drawing dan estimate drawing? Kalau soft drawing itu adalah gambar untuk melaksanakan pekerjaan proyek bangunan gedung, itu soft drawing. Itu gambar untuk mengerjakan atau gambar kerja. Secara singkatnya adalah gambar kerja. Sedangkan estimate drawing itu adalah gambar sesuai yang dibangun atau terbangun. Jadi kalau estimate drawing itu berdasarkan kalau sudah selesai dikerjakan, itu estimate drawing. Kalau untuk mengerjakan atau untuk gambar kerja itu namanya soft drawing. Soft drawing itu kalau mengerjakan harus ada soft drawingnya gambar kerja. Nah, kalau sudah dikerjakan, digambar lagi namanya estimate drawing. Gambar sesuai dengan yang pertama. Kemudian ada yang namanya site management. Kemudian ada pekerjaan persiapan berupa dokumentasi proyek. Kemudian ada setting out, ada fasilitas sementara,
contoh-contoh dari breakdown pekerjaan persiapan breakdown jadi. Kemudian ada pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi. Mobilisasi dan demobilisasi itu fungsinya untuk mendatangkan apa yang diperlukan di lapangan, dan demobilisasi itu mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan dari site work atau lapangan. Kemudian ada pembersihan lahan dan removal. Pembersihan lahan. Removal itu misalnya di situ ada pohon-pohon itu harus dipindahkan, harus ditumbangkan, harus diangkat akar-akarnya supaya lahannya bersih dari bekas-bekas pepohonan. Dan namanya itu ada pekerjaan land clearing. Land clearing itu pembersihan lahan, dan removal pemindahan dari pohon-pohon yang ada di site atau di lapangan. Nah, setelah lahannya bersih, nanti juga ada yang namanya pekerjaan galian, ada pekerjaan pemotongan, ada pekerjaan timbunan, dan ada pekerjaan buangan. Jadi kalau lahannya itu tidak rata, misalnya ada gundukan tanah, yang gundukan tanah itu dipotong. Jadi ada cut itu pemotongan. Kemudian ada fill itu adalah timbunan. Jadi ada pekerjaan cut and fill. Kemudian ada juga pekerjaan buangan. Ya, tanah yang hasil galian tadi yang sudah tidak dibutuhkan itu harus dibuang. Dengan nanti ada truk-truk yang mengangkut tanah buangan dari site atau dari lapangan. Ini contoh work breakdown structure atau rincian pekerjaan dari pekerjaan persiapan lapangan atau site. Ini breakdown dari pekerjaan. Kemudian ada juga penyiapan tentang rencana kerja konstruksi, rencana kerja berkaitan dengan lingkungan, lalu lintas, proyek, kemudian ada sosialisasi promosi dan pelatihan, ada pekerjaan penerapan SNKH, begini kita di divisi 1 dan ini divisi 2. Divisi 2 itu penerapan SNKH. Ini item-item pekerjaannya, ya. Karena divisi 2 itu terkait nomor 2.1. Ini breakdown-nya dari 2 penerapan SNKH di breakdown jadi 21, 22 dan seterusnya sampai 2. Ini namanya BDS. Kemudian divisi 3 pekerjaan struktural, di breakdown lagi ada pekerjaan struktur bawah. Karena ini divisinya 3, maka ini ditulis 3.1, ini 3.2, ini 3.3, 3.1 ini pekerjaan struktur bawah, 3.2 pekerjaan struktur atas, 3.3 rangka atas. Kemudian ada divisi 4. Divisi 4 itu pekerjaan arsitektur. Dan tadi adalah pekerjaan struktural. Ini pekerjaan arsitektur. Ini divisi 4, maka di sini ada 4.1, 4.2, 4.3 sampai 4.7. Dan ada pekerjaan arsitektur yang terkait dengan beton, terkait dengan pekerjaan logam, pekerjaan kayu dan plastik, pekerjaan pasangan dinding, masonry, ya.
Kemudian ada pekerjaan pelindungan suhu dan kelembapan. Ada pekerjaan untuk jendela, pintu, posen, dan ada pekerjaan itu. Kemudian di misi 5, maka di sini kodenya juga jangka 5. Pekerjaan mekanikal 51 breakdown, ada plumbing, ada pemanasan, ada ventilasi dan pengisian udara atau AC. Kemudian ada pencegahan kebakaran. Ini pekerjaan yang biasanya mekanikal 5.1 dan 2 digit, berarti ini level 2. Kemudian ada divisi 6, pekerjaan elektrikal. Ini di breakdown jadi pekerjaan sistem distribusi jaringan listrik. Kemudian 6.2 ini sistem pencahayaan. 6.3 sistem komunikasi. 6.4 pencegahan petir. Kemudian ada di divisi 9 ini fasilitas eksterior bangunan. Fasilitas eksterior bangunan berarti eksterior itu berarti sisi luar bangunan. Ini fasilitas eksterior. Apa saja fasilitas eksterior bangunan? Itu ada pekerjaan lahan parkir atau perparkiran, pedestrian, paving. Makanya di luar bangunan itu ada yang dipasangi dengan paving block. Kemudian agar bangunan itu aman, ada pekerjaan pagar. Ya. Samping pagar, keliling bangunan ada pintu gerbangnya. Ini adalah pekerjaan eksterior. Kemudian ada pekerjaan pertamanan, buat taman supaya di luar bangunan itu nampak indah. Kemudian ada landscaping, ya, tanaman, rumput, tanah. Ini adalah divisi 9, breakdown menjadi 3 item pekerjaan. Kemudian ada divisi 10. Nah, di divisi 10 ini pekerjaan lain-lain atau miscellaneous work. Ya, di breakdown menjadi 10.1 peralatan, 10.2 konstruksi khusus, 10.3 conveying equipment, dan 10.4 adalah pekerjaan perpipaan air minum di luar bangunan. Kemudian tabel 17 ini menunjukkan lingkup pekerjaan berdasarkan sub level 2. Di level 2 tadi ada pekerjaan persiapan tadi, itu bisa di breakdown lebih detail lagi. Apa tahu pekerjaan persiapan itu secara detail? Nanti di breakdown itu menjadi ini, misalnya pembuatan pagar sementara dari kayu, atau pembuatan pagar sementara dari seng gelombang. Makanya kalau kalian lihat di proyek-proyek itu, maka sekelilingnya itu ada pagar sementara, ada yang terbuat dari seng gelombang, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari kawat. Itu namanya pagar sementara untuk pengamanan proyek, ya, untuk pengamanan proyek dibuat pagar sementara. Kemudian ada pekerjaan pengukuran dan pemasangan buplang. Kemarin sudah saya jelaskan apa itu buplang, bahannya apa, ditaruh dipasang di mana, kemarin juga saya jelaskan. Kemudian ada pekerjaan persiapan
berupa pembuatan satu kata resmi kantor sementara. Karena di proyek itu pasti disediakan yang namanya kantor sementara untuk rapat, untuk koordinasi, itu perlu kantor sementara di lapangan. Termasuk bagian dari pekerjaan persiapan. Kemudian apalagi kalau di proyek itu yang dibutuhkan, perlu juga maka lanjutannya pekerjaan persiapan tadi ada pembuatan juga. Kemudian ada pembuatan rumah jaga, harus ada yang jaga. Nah, karena di proyek itu kan biasanya banyak material-material yang mahal, jadi besi bukan mahal, makanya harus ada rumah jaganya. Kemudian pekerjaan persiapan berupa pembersihan, merataan lapangan supaya hanya itu rata. Kemudian pembuatan bedeng pekerja. Kalau pekerjaannya banyak itu harus dibuatkan bedeng supaya dia punya ruang untuk istirahat. Kemudian kalau nyampur adukan beton itu dibuat bak untuk adukan. Itu masuk bagian dari pekerjaan. Kemudian untuk mengerjakan di tempat yang tinggi itu perlu perancah, perlu perancah dari bambu sampai dengan tinggi 6 meter. Itu perlu karena kan tukang bekerja itu kan kalau mau pasang bata yang sudah posisi tinggi perlu perancah. Kemudian perlu dibuat jalan sementara, perlu pembuatan gudang. Kemudian pembuatan beton berulang, kemudian pembongkaran, pembongkaran tembok kalau itu bangunan lawas atau bangunan lama mau dibongkar dan dibuat bangunan baru itu untuk dari di UGM dulu itu ada gelanggang mahasiswa sudah dibongkar. Kemudian itu besoknya gaya terus Nadi 19 itu kan dulu ada gedung budaya dan bukan begitu gelanggang mahasiswa, kedua-duanya sudah dibuka, sudah dibangun baru, sekarang sudah gagah jadi gedung baru itu, jadi gedung apa itu, gedung inovasi kegiatan ya, kegiatan inovasi mahasiswa di kaki ya Pak. Sudah jadi tinggal desainnya belum tuntas. Kemudian pemasangan pagar beton lanjutan, ini kadang-kadang ada yang pasang pagar ini termasuk ini persiapan tadi yang detail lebih rinci lagi menjadi sub level. Nanti masing-masing item pekerjaan seperti ini ya kita harus menghitung harga satuan pekerjaan. Kemudian ada pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah ini ada di breakdown, di pecah lagi menjadi penggalian tanah biasa sedalam sampai dengan 1 meter dan seterusnya. Juga ada pekerjaan stripping itu mengelupas permukaan tanah, stripping melupas. Kemudian pembuangan tanah, pemadatan tanah, ini termasuk bagian pemurukan dengan pasir buruk, pemasangan lapisan model 137 kita pasir 7 mm, pemasangan lapisan model 1 semen 5, pemasangan lapisan hijau 10 cm itu ini untuk membuat
perasapan atau tangki septik atau septic tank ya, untuk di rumah-rumah itu biasanya ada resapan septic tank atau tangki septik. Kemudian ada penggurukan dengan sirtu badan. Kemudian ada pekerjaan fondasi. Ada pekerjaan fondasi, batu belah, itu batu yang dari gunung Merapi masih besar-besar, dibelah supaya mudah untuk memasangnya batu. Pemasangan fondasi 1 PC 3 PP, artinya bahan ikatnya antar batu belah itu harus diikat dengan bahan ikat campuran 1 semen dibanding 3 pasir pasang. Ini adalah bahan untuk mengikatkan antar batu belah tersebut. Jadi dibuat campuran ini naik semen 1 semen 3 pasir pasang. Ini pekerjaan fondasi. Kemudian ada pekerjaan beton. Ini ada pembuatan 1 meter kubik beton mutu ST 7,4 MPa. Kualitasnya beton itu 7,4. Ada pembuatan beton mutu dan itu masing-masing sudah diganti. Ini adalah item-item pekerjaan yang ada di dalam pekerjaan gedung atau rumah. Kemudian ada pekerjaan besi dan aluminium. Daun, pasang pintu, folding door, ini termasuk bagian pekerjaan besi. Dan pengelasan dengan las listrik. Nah, kemudian pekerjaan dinding pasangan. Biasanya kalau di Indonesia itu banyak dinding dibuat dari bata merah. Nah, bata merah itu ukurannya tebalnya 5 cm, lebarnya 11 cm, panjangnya 22 cm. Untuk 1 bata merah. Ukurannya adalah 5 cm tebal, lebar 11 cm, panjang 22 cm. Nah, untuk mengikat antar bata merah itu diperlukan campuran, ya, campuran 1 semen 2 pasir pasang, atau juga bisa 1 semen dengan 3 pasir pasang. Ini adalah pekerjaan dinding, ya, pekerjaan pasangan dinding. Ini pekerjaan pasangan dinding. Kemudian ada pekerjaan plesteran. Jadi kalau dindingnya itu sudah dipasang, harus diplester, ya, supaya apa? Supaya tidak kelihatan bata lantai mereka. Yaitu pekerjaan plesteran ini ada berbagai campuran bahan plesteran, yang campurannya 1 semen 1 pasir, ada yang 1 semen 2 pasir. Tebalnya adalah 1,5 cm atau 15 mili. Di plesteran itu tebalnya 15 mili atau 1,5. Ini pekerjaan plesteran. Nah, kemudian setelah pekerjaan dinding itu ada yang namanya pekerjaan
penutup lantai dan penutup dinding. Lantai itu bisa ditutupi dengan ubin atau bisa ditutupi dengan keramik. Dulu itu yang banyak itu menggunakan ubin. Nah, sekarang sudah berkembang banyak lantai keramik lebih halus, lebih indah, polanya, warnanya bisa memilih sesuai dengan kemampuan bawah. Pekerjaan penutup lantai dan menutup dinding. Kadang-kadang dinding juga sekarang ditutup dengan ubin atau dengan kemudian setelah pekerjaan pemasangan penutup dinding maupun penutup lantai, ada pekerjaan yang di atas kepala kita itu biasanya plafon, pekerjaan plafon atau langit-langit. Plafon untuk langit-langit. Nah, bahannya bisa bermacam-macam sekarang. Ada yang bisa dengan bahan triplek atau bahan asbes atau bahan serat semen, dan tebalnya pun kita bisa memilih, misalnya pemasangan plafon atau langit-langit serat semen ya, tebalnya 4 mili atau 5 mili, atau makin tebal makin mahal harganya. Jadi harus kita melihat berapa tebalnya, kaitannya nanti dengan harga. Kemudian ada pemasangan plafon atau langit-langit akustik, dan ukurannya sudah dekat seperti 30-30. Ada yang 30-60, ada yang 60-60, ada yang plafonnya langit-langitnya menggunakan triplek. Itu deh, triplek namanya ada 3 atau pakai yang 4 ini atau pakai yang 4. Kemudian ada yang menggunakan langit-langit dari lembaran kayu, atau juga bisa gunanya dari gypsum board. Makanya data harga material bahan itu termasuk berapa harga papan gypsum ini, gypsum board, papan gypsum tebal 9 mili ya. Jadi kalau ditulis di spesifikasinya itu langit-langitnya menggunakan papan gypsum tebal 9 mm, ada sekali di data material bangunan itu berapa dan seterusnya. Itu adalah pekerjaan plafon atau langit-langit. Kemudian di atasnya lagi ada yang namanya pekerjaan penutup atap. Ada pekerjaan penutup atap. Ini ada penutup atap itu ada yang menggunakan genteng beton dan genteng pondok, genteng beton besar, satu macam-macam. Makanya kita ingat dari data ya. Genteng ya, sudah ada atap serat semen gelombang, asbes, serat semen gelombang ini misalnya ada yang ukurannya 105 kali 300 kali 5, ada yang ukurannya 80 kali 100. Ini adalah untuk atap. Nah, atap itu juga bisa dari sirap kayu. Nah, dulu gedung pusat itu semuanya atapnya sirap kayu. Kemudian gedung ekonomi bangunan itu juga sirap kayu. Umur
terjadi kebakaran, maka semua penutup atap yang terbuat dari serat kayu dilepas semua, diganti semua dengan tank, sekarang juga dengan tank beton. Tidak mudah terbakar. Tank serat kayu itu mudah terbakar. Dulu waktu ada tukang mengerjakan tahun 14 ini lupa tidak mematikan itu kelasnya di atas itu. Nah, ternyata terjadi kebakaran waktu tidak mengenal. Dengan peristiwa tersebut, semua atap yang terbuat dari siap kayu menjadi masuk di gedung lama itu sedikit gara-gara terus kayu sekarang sudah diganti. Kemudian ada pekerjaan kayu ada untuk membuat rangka pintu, rangka jendela, namanya koset. Rangka pintu, rangka jendela itu namanya koset. Sekarang sudah berkembang dengan adanya bahan aluminium. Gedung-gedung baru kebanyakan sekarang kosetnya sudah pakai rangka aluminium. Kenapa? Karena lebih awet. Kalau kayu itu bisa dimakan dulu, ya. Banget dimakan dulu. Rayap, dimakan rayap. Kalau pakai rangka aluminium, rayapnya belum mampu untuk membuat rangka aluminium. Kalau kayu masih banyak terjadi itu dimakan rayap. Tapi kalau rangka itu jendela menggunakan aluminium, rayapnya mungkin harus ganti gigi yang lebih kuat daripada aluminium. Ini pekerjaan kayu. Kemudian ya, ada pekerjaan leswang, langit-langit. Di samping pekerjaan yang di atas tadi ada pekerjaan kunci dan kaca. Jadi kunci ini adalah untuk di baut pintu itu biasanya dipasang kunci, ya. Kunci tanam. Banyak. Sudah selesai kuliah, keluar bisa dikunci kelas-kelasnya. Kemudian juga ada pekerjaan engsel jendela, engsel pintu. Kemudian ada pekerjaan pengecatan. Ini pekerjaan pengecatan. Pengerjaan pengecatan ini bisa di breakdown, ada pengerokan, dikerok dulu permukaannya supaya apa? Supaya halus. Misalnya sudah ada dinding yang sudah datanya lama, sudah 10 tahun, nggak pernah dicat ulang, maka waktu mau cat ulang harus dikerok dulu. Supaya cat lamanya itu dikerok, dinding lama itu dulu, lalu namanya pengerokan, pencucian, pengerokan karat, hanya baca. Ini kalau sudah lama pengerokan. Kiri, cepat, kemudian ada pelaburan dengan kayu, ya. Ada pengecatan tembok baru. Kalau bangun rumah ya, itu yang temboknya baru. Ini pekerjaan pengecatan. Kemudian ada pekerjaan sanitasi dalam gedung. Apa saja rinciannya? Salah satunya adalah masang kloset dudukan pada toilet kamar mandi. Jadi bagian dari proses sanitasi dalam gedung.
pasang closing.